Kalian trading pakai indikator stokastik dan biasanya cuma mengandalkan setiap ada pergerakan overbought dan oversold. Nah, sobat traders, di sini saya mau bahas nih ya. Saya mau kasih juga tips lah ya penggunaan stokastik osilator supaya lebih maksimal dan bisa menghasilkan cuan. Oke, sobat trader, jangan lupa like dan subscribe dan share video ini supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi tentang market forex. Oke, saya akan bahas di MetaTrader. Oke traders, yuk kita akan bahas ya. Nah, ini adalah tampilan stokastik osilator ya, indikator stokastik. Indikator stokastik kalau kita buka di MetaTrader, dia dimasukkan ke dalam kategori osilator karena dia yang naik turun gitu ya, bolak-balik. Nah, banyak orang sudah cepat paham menggunakan osilator ini ya, si stokastik. Karena apa? Karena cuma memanfaatkan tinggal kapan overbought, kapan oversold ya. Keluar dari oversold dia siap-siap buy ya, turun dari overbought ya, keluar dari area overbought tinggal sell, kira-kira begitu ya. Nah, area overbought dan oversoldnya itu ya adalah oversold di area 30 sampai 0 ke bawah ya. Kenapa 30? Karena ada yang pakai parameter mulai dari 30, ada juga yang mulai dari 20 gitu ya. Nah, sementara kalau untuk overbought atau jenuh beli itu adalah di level 70 sampai ke 100. Ada juga yang mulai pasang gitu ya, parameternya di 80 sampai 100% ya. Jadi saya pakai yang kira-kira orang sama pemahamannya ya, 30 ke bawah oversold, 70 ke atas overbought. Oke, gampang ya untuk menggunakan stokastik tersebut. Jadi gimana nih tipsnya supaya jangan kena false atau fake signal ya, atau false signal dari hanya mengandalkan overbought dan oversold. Yuk kita akan lihat di MetaTrader. Oke sobat traders, nah ini adalah indikator stokastik yang sudah saya pasang dan di sini saya lagi buka dolar indeks ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana supaya kita jangan cuma mengandalkan overbought dan oversoldnya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa tren dari marketnya. Misal contoh nih, ini dolar indeks ya. Oke traders, jadi untuk mengetahui arah tren, jadi kamu harus buka time frame daily ya. Jadi time frame D1 kamu lihat, contoh seperti ini di grafik dolar indeks. Ini adalah trennya bullish ya, kita lihat harga bullish keluar dari resistance trendline, melewati lagi higher dan higher sebelumnya, jadi sudah break high. Nah, ini jadi adalah bullish market di dolar Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau marketnya bullish berarti kita untuk cari peluang kita buka time frame kecil, misalnya time frame H1 gitu ya, supaya kita tahu peluang-peluang di day trade gitu ya. Oke, nah kalau di H1 ini kita lihat dolar indeks masih tetap bullish sobat trader, jadi kita jangan ambil posisi yang sebaliknya. Berarti untuk forex kita berarti cenderung buy dolar ataupun sell dari mata uang utamanya. Oke ya. Oke, jadi ini masih bullish ya. Jadi di D1-nya bullish sobat trader. Nah, kalau di H1 kita lihat ini si dolar indeksnya sudah masuk ke area oversold ya, masuk ya, artinya lagi turun oversold. Nah, bagusnya adalah karena daily-nya bullish, berarti di H1-nya juga lagi turun dan masuk ke area oversold, maka kamu perlu menunggu nih harga keluar dari oversold, baru kita bisa open posisi buy dolar ya. Ini patokan di indeks dolar ya, jadi kita bisa misalnya buy dolar di USD Japanese Yen, USD CAF atau pair yang lainnya, nanti kita lihat. Jadi gitu sobat trader, tipsnya adalah kalian jangan hanya melihat saat di time frame kecil tersebut, misalnya mau scalping time frame M15 gitu ya, M5, lalu kalian cuma memanfaatkan overbought dan oversoldnya. Nah, itu seringkali kalian akan kena yang namanya stop loss lah ya. Karena apa? Karena banyak false signal palsu gitu. Jadi baiknya adalah boleh pakai time frame kecil, tapi untuk arahnya ya harus ngikutin time frame besarnya. Misalnya di
H1 gitu ya. H1 sekarang lagi turun dan sudah oversold, maka kita tunggu harga keluar dari oversold untuk buy. Kenapa buy? Karena di D1-nya lagi bullish trend. Oke, dan sekarang coba kita ke yang lain ya, market yang lain. Misalnya contoh ke Euro deh, ya, Euro USD. Oke, kita ke Euro USD, kita lihat kalau daily-nya Euro ini jelas ya bearish market ya. Nah, bearish market berarti kalau bearish itu ya, dan ini masuk ke area oversold ya, tapi belum keluar, artinya masih di dalam kecenderungan atau probabilitasnya masih bearish. Oke. Nah, kalau bearish market berarti Euro kita cenderung sell aja. Nah, gimana kalau untuk sell-nya? Kita buka time frame kecil. Nah, time frame kecilnya di sini. Nah, ini bagus nih sobat trader ya, yaitu di time frame kecil kita lihat bagaimana Euro-nya sudah masuk ke area overbought. Nah, kalau overbought berarti kan sudah jenuh beli nih di H1. Sementara dia siap-siap aja kalau dia nanti keluar dari overbought-nya berarti turun. Pas dong dengan time frame D1-nya yang bearish market. Nah, jadi kayak gitu ya sobat trader. Kalau mau trading berarti ikutin dulu D1-nya, lalu di H1 atau M30 atau M5 ikutin arah D1-nya. Jadi jangan berlawanan dengan arah marketnya. Oke. Nah, di H1 ini kita lihat sudah overbought, berarti kita tinggal nunggu nih ya. Kalau sudah keluar dari overbought, keluar dari area 80, turun, maka kita bisa cari peluang untuk sell Euro USD. Oke. Nah, tapi tips lagi dari saya, kalau kita cuma mengandalkan stokastik saja, kadang-kadang kurang presisi atau kurang akurat ya. Jadi kita perlu menambahkan untuk indikator lainnya, misalnya adalah moving average. Nah, di sini saya pakai indikator 3 moving average, yaitu EMA adalah eksponensial, yaitu EMA 50, EMA 100 dan EMA 200. Ini adalah EMA yang biasa digunakan trader profesional untuk mengetahui arah tren harganya. Oke, nah kita lihat di sini ya, untuk gold misalnya ya, pergerakannya kan lagi dalam bullish ya, dalam satu wave ini lagi bullish, dan dalam 2-3 hari lagi koreksi turun ya. Nah, kalau bullish kita nggak usah lihat koreksinya, tapi lagi bullish berarti kita secara probabilitas kita cari pergerakan harga untuk buy ya. Oke, kita akan lihat ya kapan harga akan buy lagi, berarti kita menunggu. Nah, ini belum cocok ya sobat traders. Atau kalau sobat trader mau lihat di H4-nya misalnya ya, H4-nya kan lagi momen koreksi turun nih ya. Momen koreksi turun, ini sobat trader kalau misalnya lagi maunya day trade ya, nggak usah trade yang panjang-panjang. Kita pacuannya nggak usah day 1 atau H4 deh. Nah, intraday-nya kan lagi turun, berarti kita mau cari posisi sell gold. Nah, kalau posisi sell gold mengacu arah H4, kita cari di H1-nya, dan M30-nya juga posisi mau turun. Ya, nah ini cocok nih sobat trader. Jadi kita tunggu harga sudah overbought ya di atas stokastiknya. Oke, stokastiknya overbought, dan kita lihat lagi secara grafiknya juga ya, ada candle bearish seperti ini ya. Kita lihat nih, ada candle bearish seperti ini ya. Ini lagi naik, ada candle bearish. Nah, ini berarti siap-siap untuk reversal pada H1 atau M30. Nah, ditambah lagi pakai 3 EMA ya, harga masih berada di bawah 3 EMA, artinya masih strong bearish pada time frame kecil ini. Jadi ini cocok ya, kita bisa ambil posisi sell untuk gold. Jadi kira-kira seperti itu sobat trader. Dengan stokastik ya, dibantu dengan EMA, kalian harus ikutin juga time frame yang lebih besar supaya arahnya cenderung profit. Gitu ya sobat trader. Oke. Jadi jangan hanya berpacu pada setiap time frame lalu kalian ambil posisi di overbought, oversold. Tidak, tapi ikutin time frame besarnya, lalu arahnya cari yang sama dengan arah D1-nya. Oke, demikianlah sobat traders penjelasan ya, dan tips dari saya cara menggunakan ataupun memaksimalkan stokastik osilator sehingga kamu bisa dapat cuan. Nah, kalau udah tahu caranya, langsung aja praktekin trading di Java Global Futures. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.